Seorang ayah tega membanting anak kandungnya yang masih balita sebanyak 2 kali. Akibatnya nyawa balita tidak tertolong. Duka keluarga tak terbendung saat jenazah R yang masih berusia 2 tahun 8 bulan terbaring kaku di rumah keluarganya di Jalan Pasar Merah, Kota Medan, Sumatera Utara. Mirisnya balita perempuan ini meninggal dunia di tangan ayah kandungnya. Sang ayah emosi karena balita menangis sehingga mengganggu tidurnya. Pelaku pun membanting anak kandungnya ke lantai sebanyak 2 kali. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Polisi pun langsung menangkap ayah kandung yang berinisial F berusia 31 tahun. Jadi pelaku ini merasa ketika tidur, posisi si anak di samping pelaku merasa terganggu dengan anak yang mengganggu tidurnya pelaku. Si anak sempat muntah-muntah, kemudian pelaku emosi, kemudian dilakukanlah tindak pidana penganiayaan ini dengan cara membanting si anak sebanyak 2 kali. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman penjara selama 15 tahun lebih. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Balapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya. Korban diselamatkan tetangganya dan dirawat di rumah sakit dengan lebam pada wajah dan luka di sekujur tubuhnya. Balita 3 tahun ini sudah beberapa hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara akibat penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. FT menderita luka di sekujur tubuh termasuk lebam pada wajahnya. Korban kemudian diselamatkan tetangga dan ketua RT yang iba terhadap nasibnya. Aparat Polres Tarakan yang menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga di Jalan Yosudarso, Kelurahan Selumit Pantai menciduk kedua orang tua korban, RM dan IR. Diduga korban dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya karena sering menangis. Oleh bapak tiri dan ibu kandung korban sendiri, yang mana kejadiannya sudah sering dan lama, cuman yang kemarin dilaporkan dan terekam oleh BPD itu yang kejadian tanggal 19 April 2022. Jadi saat ini kedua pelaku itu sudah dilakukan penahanan oleh Polres. Atas perbuatannya, orang tua korban terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Seorang pria di Depok, Jawa Barat mengikat tangan dan kaki anak tirinya yang masih balita. Perbuatan keji tersebut dilakukan karena pelaku kesal anak kandungnya terluka karena dijahili anak tirinya. Sejumlah warga mendobrak pintu rumah kontrakan di Ragajaya, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, warga menemukan seorang bocah dengan tangan dan kaki terikat. Warga pun segera menyelamatkan bocah dan melaporkan hal ini ke polisi. Warga mengaku menggerebek kontrakan karena sering mendengar suara bocah yang merintih kesakitan. Korban juga kerap mengeluh tidak diberi makan kepada tetangganya. Jadi anak selalu kayak anak orang di penjara gitu, manggilin, minta ditolongin. Yang anak itu? Iya, kan anaknya ada 4, jadi yang paling tua. Ada disuruh buka itu tali diikat, nggak mau, takutnya diancam. Dari hasil laporan warga, polisi pun segera menangkap pelaku. Pelaku yang berprofesi sebagai supir ojek online itu hampir setiap hari melakukan kekerasan kepada anak tirinya yang masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku adalah balas dendam atas perbuatan korban kepada anak kandungnya. Ada anaknya dia, anak kandungnya ya, berinisial M, terdapat luka. Kemudian korban yang berusia 8 tahun menyatakan bahwa dia sempat menyiramkan air panas kepada M. Karena tidak terima anak kandungnya aniaya seperti itu oleh si anak tirinya, kemudian si pelaku melakukan tindakan penganiayaan dengan mencolokkan setrika listrik, kemudian menempelkan pada tangan korban dan kaki korban. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam dalam sel tahanan Polres Metro Depok.
Tersangka dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban akan menjalani proses trauma healing di rumahnya bersama dengan ibunya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang ibu tega menganiaya anak tirinya hingga lebam di wajah. Pelaku sempat berdalih korban terjatuh di kamar mandi, namun terbongkar setelah tetangga dan guru membujuk korban untuk bercerita. Sebut saja Bunga. Di usianya yang baru 7 tahun, ia menderita sejumlah luka lebam di wajah. Dengan suara lirih dan terbata-bata, bocah polos ini menceritakan kisah pilu yang diderita kepada guru dan wali murid. Sebuah aksi kekerasan yang tidak pantas dilakukan seorang ibu kepada anaknya. Berbekal cerita korban, polisi menangkap Lisnauli Sitorus, ibu tiri korban. Pelaku diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Medan. Kasus penganiayaan bocah ini berawal saat korban belajar di rumah. Merasa anak tirinya sulit diajari, pelaku kesal dan menganiaya korban dengan penggaris besi. Kasus penganiayaan anak ini mulai terkuak setelah korban tiba di sekolah. Guru dan wali murid curiga melihat wajah korban penuh lebam. Mereka kemudian menanyai korban. Meski awalnya korban mengaku lukanya akibat jatuh di kamar mandi, namun setelah dibujuk, korban mengaku dianiaya ibu kandung. Jengkel kemudian mengambil penggaris yang terbuat dari besi, dia memukul wajah si anak, kemudian mendorong mukanya, kemudian sampai luka ada di matanya. Kemudian yang bersangkutan karena merasa jengkel, beberapa kali memukul si anak korban ini. Karena ketidaksabarannya dalam mendidik anak, Lisnauli Sitorus kini berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan barang bukti penggaris besi, Lisna terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Penyelesaian sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak pemirsa agar semua tentram dan damai. Seorang ibu tega membuang anak yang baru saja dilahirkannya di kandang sapi. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.